Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, membahas kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami', hadis-hadis tentang akhlak dan adab. Dan alhamdulillah kita sudah tiba di bab yang keempat, yaitu tentang targhib fi makarimil akhlak, yaitu motivasi dalam akhlak yang mulia. Dan kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-6 dan yang ke-7 pada pertemuan sebelumnya, ya, tentang malu. Tentang malu. Sebelum itu kita akan membahas bahwasanya di antara keutamaan kajian ba'da maghrib yang sering dilupakan oleh sebagian orang adalah keutamaan menunggu sholat. Jadi ketika kita sedang sholat maghrib, sholat maghrib, kemudian kajian ba'da maghrib, menunggu sholat isya, harus kalau bisa ditanamkan niat kita menunggu sholat isya. Kadang kita lalai untuk menanamkan niat untuk menunggu sholat isya, sehingga cuma dapat pengajian pahalanya. Tapi kalau kita pengajian sambil niat kita menunggu sholat isya, maka selama menunggu waktu sholat isya kita seperti sedang sholat. Jadi meskipun sedang duduk, meskipun sedang minum, meskipun sedang ngobrol, meskipun sedang berbicara, meskipun sedang duduk santai, tapi pahalanya pahala sholat, menunjukkan kepada kita pentingnya meniatkan. Karena kata Nabi SAW, wa huwa fi sholah, dia senantiasa sholat, madama yantaridu sholat, selama dia menanti yang namanya sholat. Ini keutamaan bagi orang yang duduk di masjid, dari satu waktu sholat menunggu sholat yang lain. Jadi duduknya kita pada malam hari ini bukan cuma dengar pengajian, tapi juga agar kita mendapatkan pahala sholat. Sholat dari maghrib, sholat terus sampai datangnya azan isya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, wa an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Jadi kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi meskipun mukmin yang kuat lebih baik, bukan berarti mukmin yang lemah itu tidak baik. Ingat, misalnya Abdullah lebih kaya daripada Abdurrahman, bukan berarti Abdurrahman tidak kaya, akan tetapi Abdullah lebih kaya. Ketika dikatakan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, bukan berarti mukmin yang lemah tapi mukmin yang kuat lebih baik. Mukmin yang kuat Allah cintai, mukmin yang lemah Allah cintai, tapi mukmin yang kuat lebih Allah cintai. Kemudian ihris ala ma yanfa'uk, 3 poin konsep dalam menjalani kehidupan. Bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat, berguna. Yang kedua, wasta'in billah,
minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan bersikap lemah. Bersemangat minta tolong sama Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kalau kita ditimpa suatu keburukan, gagal mendapatkan apa yang bermanfaat, ditimpa apa yang kita tidak inginkan, jangan bilang, "Oh, seandainya aku begini, pasti begitu dan begitu. Oh, seandainya saya kemarin itu ya nggak berangkat ke pengajian, mungkin saya nggak kecelakaan. Seandainya saya kemarin cepat-cepat pulang, anak saya sakit, mungkin anak saya tidak meninggal. Oh, seandainya saya kemarin itu pasang alarm, mungkin ya rumah saya nggak kemalingan." Artinya seandainya dalam mengingkari takdir. Kemudian kata Nabi, walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi jangan bilang seandainya, tapi bilanglah qaddarallah. Ini sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini takdir Allah. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kata Nabi, ucapan seandainya dalam mengingkari takdir, protes terhadap kejadian yang telah terjadi, ini adalah sesuatu yang bisa membuka perbuatan setan. Hadis akhrajahu Muslim, hadis Muslim. Jadi kita bicara tentang baik, ya, tentang mukmin yang baik. Siapa mukmin yang baik? Mukmin yang baik atau mukmin yang kuat, ya. Mukmin yang kuat, ulama berbeda pendapat. Kuat dari sisi apa? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat kuat lahiriah. Kuat fisik, kuat badan, kuat kemampuan, kuat etos kerja, diajak kerja kuat, diajak ngangkut-ngangkut kuat, diajak bisnis kuat. Artinya kekuatan fisik lahiriah. Diajak olahraga kuat, diajak main futsal kuat, ya, diajak bekerja profesional. Jadi orangnya kuat dari segi lahiriah. Pendapat yang kedua adalah kuat dari segi batiniah, kuat dari dalam. Tadi kuat ya outer atau owner, yang inner. Kuat keimanan, kuat ketakwaan, kuat ya ilmu agama, kuat ya azam, tekad yang kuat, kuat ibadahnya, karena itu semua bersumber dari hati. Ini pendapat Imam Nawawi, kuat dalam agama. Ya, kuat ya ketika subuh dia sholat ke masjid, dia kuat. Ya, ada orang yang kuat fisik tapi nggak kuat iman. Ngangkat barbel 5 kilo, wah masya Allah tuh nge-gym dia. Ya, tapi ngangkat kelopak matanya ya berat. Ya. Atau misalnya dia melawan mara bahaya, rintangan, dia kuat. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, takut dia, nggak bisa baca. Aduh, nggak maulah saya ikut pengajian, saya nggak kuat, takut haram semua, nggak kuat keimanannya. Tapi ada yang kuat imannya, kuat semangat beribadah, ya. Tapi kalau disuruh ya main futsal 5 menit menges. Ya, jadi ada kuat dari sisi fisik, ada kuat dari sisi agama. Nah, hadis ini dari kuat sisi apa? Sebagian para ulama merojihkan ya dari sisi agama, ya, kuat dari sisi agama. Jadi yang terpuji adalah kuat dari sisi agama. Ini yang kuat, yaitu kuat keimanan. Kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang paling kuat imannya, ya, di antara kalangan manusia di bawah kenabian, ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau orang yang kuat hatinya.
Terbukti ya ketika banyak orang mendustakan keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk orang yang ya kuat keimanannya, percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa keraguan. Semua sahabat mungkin ada sedikit keraguan terhadap Rasulullah ketika awal ya diajak untuk masuk Islam, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang selalu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kekuatan iman ini nggak kaleng-kaleng. Terbukti ketika berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Umar bin Khattab kuat fisiknya, kuat. Kalau Umar kelahi dengan Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menang? Umar bin Khattab secara fisik. Ya, secara badan jasmani. Tapi ternyata Umar bin Khattab dalam tanda kutip kurang kuat imannya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW di tahun ke-11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12, ulama sepakat Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalian merayakan hari kematian Nabi SAW, ya. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ulama sepakat ini hari wafatnya Nabi. Adapun kelahiran ulama berbeda pendapat, bukan cuma tanggal tapi bulan, tapi tahun. Ya, meskipun tahun gajah, ya, tapi bulannya bulan apa Rabiul Awal, ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang selainnya, tanggalnya pun demikian, ada yang bilang tanggal 8, 9, 12 dan seterusnya berbeda. Ketika wafat Nabi SAW di Senin pagi, ya, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang di luar kota Madinah. Ya, kering-kering telepon kalau kita sekarang. Abu Bakar, iya, Rasulullah sudah wafat. Beliau langsung mengendari kudanya kembali ke kota Madinah. Terk, 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 terk. Masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Udah tertutup wajah Rasulullah SAW dengan kain. Beliau buka dan beliau cium keningnya Nabi SAW. Di luar rumah Aisyah, Umar bin Khattab teriak-teriak sambil pegang pedang. Ya, siapa yang bilang Muhammad mati, saya penggal. Muhammad nggak mati, Rasulullah nggak mati. Rasulullah hanya menjumpai Tuhannya sebagaimana Musa alaihissalam menjumpai Tuhannya 40 hari. Ya, ketika Abu Bakar keluar rumah, bilang, Umar, ijlis, duduk wahai Umar. Umar gak mau duduk. Kemudian orang-orang ketika lihat Abu Bakar As-Siddiq ngumpul semua ke Abu Bakar As-Siddiq. Innal hamdalillah nahmadu, dan terus berkhutbah. Kemudian ucapan yang sangat terkenal, man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Rasulullah maka dia sudah meninggal. Wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi yang menyembah Allah maka dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surat An-Nisa atau Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah seorang rasul dan sudah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Afa in mat, apakah kalau dia meninggal ya atau terbunuh oleh musuh kalian kembali murtad? Kan udah ada nabi terdahulu. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, semuanya udah pernah meninggal. Kenapa kita mengingkari kematian Nabi SAW? Ketika itu lemeslah lutut Umar bin Khattab, terduduk, ya, dan beliau akhirnya sadar Nabi benar-benar sudah tiada. Sahabat ketika itu langsung dia bersedih menangis. Lihat lebih kuat mana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dalam masalah ini. Lebih kuat Abu Bakar As-Siddiq karena kuat yang sebenarnya adalah kuat keimanan. Wah, dia kalau push up 100 kali, ya, sit up 100 kali, kemudian lari 100 kali, gak pernah berhenti. Ya, jadi Saitama dia, ya.
Tapi ketika dapat kabar meninggal misalnya orang tuanya, dia langsung pecah. Langsung, woi ngapa woi? Langsung dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imannya kurang kuat. Ketika dia bekerja di perusahaan, kemudian dikeluarkan, di PHK ya dari pekerjaan, ya maka dia orangnya langsung putus asa. Langsung hidupnya, semangatnya hilang. Dia kurang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia makin dekat sama Allah, makin sering hadir pengajian, makin sering sholat berjamaah, bisnisnya hilang. Anaknya sakit keras, butuh biaya besar. Langsung imannya diuji, kuat ke imannya. Ya, karena ini soal keimanan, dan ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama mengatakan dua-duanya tidak bertentangan. Ya, memang betul yang dipuji kuat keimanan, tapi kuat secara fisik juga dibutuhkan. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, innallaha ahabba atau innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu suka, Allah itu senang kalau ada yang mengerjakan suatu amalan, dia kerjakan dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, secara kemampuan, secara totalitas, secara profesionalisme. Jadi tim media profesional, disuruh jadi takmir masjid profesional, disuruh jadi pemain sayap kanan futsal misalnya, turnamen profesional. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang guru profesional, jadi seorang pengurus yayasan profesional, totalitas. Kenapa? Kuat secara fisik. Begitu juga Allah berkata kepada Nabi Yahya alaihissalam dalam Maryam ayat ke-12, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Wahai bikuwah, wahai Yahya, ambillah ini kitab Taurat dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Artinya kekuatan fisik juga dibutuhkan. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika Allah mengisahkan tentang mereka dalam Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah Muhammad Rasulullah, dan bersama beliau adalah orang-orang para sahabat yang mereka kuat terhadap orang-orang kafir, tapi lemah lembut sesama mereka. Inilah kekuatan keimanan yang dipuji oleh Allah sekaligus kekuatan fisik. Ya, jadi nggak masalah kalau teman-teman misalnya Anwar bikin turnamen misalnya olahraga misalnya, ya liga main bola untuk sehat-sehatan, atau teman-teman main basket, ya, atau teman-teman misalnya olahraga yang lainnya, ya, tapi niatnya tadi agar sehat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi mukmin yang kuat fisiknya, tapi juga yang paling penting kuat keimanannya. Nah, sekarang kita udah tahu tuh konsep Allah cinta dengan mukmin yang kuat. Terus bagaimana cara jadi mukmin yang kuat? Ya, konsep mukmin menjalani kehidupan ini hadis yang sangat bagus sekali, Pak. Ketika saya jadi mahasiswa, ini salah satu menjadi moto hidup, ya, yaitu ihris ala ma yanfa'uka, semangat, antusias, flowing kalau bahasa sekarang. Ya, ikigai, ya, passion lah, kerjakan segala hal yang bermanfaat. Dan kalau dibilang bermanfaat, maka dia dua hal, bermanfaat secara dunia dan bermanfaat secara akhirat. Jangan ada kaum rebahan. Ya, main media sosial bagus kalau digunakan untuk dakwah, digunakan untuk kebaikan, untuk share-share kebaikan. Gunakan media sosial untuk menanamkan kebaikan kepada orang-orang. Ini bagus, ya. Bukan cuma scoring, lihat snap terus 1 jam seperti itu. Ini nggak bermanfaat. Ya, para pemuda kerja, ya, meskipun kerja dipandang sebelah mata, ya, saya kagum sama para pemuda yang berwirausaha, itu keren. Ya, dalam dunia, ya, dia punya keahlian, dia punya skill, dia belajar ini, belajar itu, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, mantap.
Ya, coba ini, coba itu. Kenapa? Ini adalah sebuah yang bermanfaat untuk dunianya. Ya, bersemangat kata Nabi SAW. Belajar ngedesain poster, misalnya untuk poster kajian, belajar misalnya potong rambut, gimana caranya, ada pelatihan ini, coba semua, mumpung masih muda. Ya, siapa tahu ya kita di sana diberkahi di tempat yang lain. Karena ada tuh artis dulunya anak band ya, kemudian apa nggak gagal, maksudnya nggak terlalu ini, kemudian jadi caleg ya, jadi pejabat juga gagal. Ketika jadi pelawak berhasil dia. Ya ternyata passionnya di pelawak misalnya. Ya kayak Andre Taulani, ya. Nah, ini pemuda dia mungkin dia buka ini gagal, coba ini gagal, coba ini gagal, coba ini diberkahi di sana dia. Ya mungkin dia sarjana pertanian tapi ternyata dia di perikanan. Ya mungkin dia sarjana peternakan tapi dia jagonya di perdagangan. Yang jelas bermanfaat untuk dunia. Sehingga muncul di Prabu Mulih ini Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, yang mereka menggunakan harta kekayaan mereka, finansial ekonomi mereka untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesannya ikhwan itu menengah ke bawah secara ekonomi. Ya, meskipun memang secara keseluruhan, tapi coba ada orang-orang yang mengejar kebermanfaatan dalam duniawi agar dia menjadikan itu sebagai wasilah mengejar kemanfaatan ukhrawi. Yang kedua, bersemangat dalam hal yang bersifat akhirat. Dan ini yang lebih baik tentu saja. Belajar baca Al-Quran. Tolong belajar baca Al-Quran. Ya, jangan kita nih jenggotan, cingkrangan. Misalnya lagi ke mall malam-malam, ya ke musola, dilihat, wah bapak ini jenggotan, cingkrang. Padahal pak jadi imam. silakan. Ya pura-pura batuk dia. Tapi kalau saat zuhur, saat asar, maju ke depan. Wah, sawak tadi lu. Wah, ya menang di zuhur dan asar. Ya, tapi KO di maghrib, isya dan subuh. Dan mohon maaf kalau saya pribadi agak kurang setuju, saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Belajar baca Quran itu banyak-banyak. Ya. Misalnya ada sekelas 20 orang belajar Quran. Kalau 20 orang ya, waktunya 1 jam, 1 guru, artinya 1 orang cuma dapat berapa menit? Ya 3 menit. Ya 60 menit 20 orang cuman dapat 3 menit. Dapat apa 3 menit? Sekali seminggu. 3 menit cuman sekali seminggu belajar baca Quran. Ya, ustadznya sakit misalnya, ya, seminggu. Kalau kita umuran kita ini Pak harus privat Pak. Ustadz, berapa Ustadz bayar privat? Ya aku kasih Ustadz 5.000. Oh enggak, kalau aku 0,5 juta, galak-galak. Ada jutanya. Ya, misalnya 5.000 berapa? Seminggu kita pertemuan 3 kali, 1 jam belajar. Dan mohon maaf kalau saya pribadi, ini saya pribadi sekali lagi, ya bukan meremehkan metode yang lain. Silakan pakai metode Syafi'i, metode yang lain. Cuman kalau saya pribadi sampai sekarang tetap Iqra 1 sampai 6. Ya, itu legend itu. Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Pokoknya Iqra 1 sampai 6 itu benar-benar legend dan benar-benar bagus menurut saya. Karena kita ini kadang kurang menghargai proses. Pengen cepet tuh baca, hargai Pak. A, ba, terus. Iqra 1 selesai, Iqra 2 selesai, Iqra 3, 4, 5, 6. Dan kalau belum lancar nggak boleh pindah ke halaman selanjutnya. Kebanyakan guru TPA zaman now kenapa gagal mencetak anak-anak SD yang bisa baca Quran? Karena mereka itu yang penting bayar. Ya, ada yang mengeluhkan, Ustaz, koncak mana Ustaz ya guru TPA ini ya? Ada santri yang kepraktekan, tidak boleh pindah ke sebelah kalau apa? Kalau tidak lancar, akhirnya tidak belajar dia. Akhirnya berhenti, akhirnya tidak masuk ini. Ya, maka kita harus bilang bahwasanya itulah konsep Iqra, lancar. Nikmati proses Pak.
Nikmati proses. Ini bermanfaat. Kalau udah lancar, cobalah belajar bahasa Arab. Bahkan saya bisa katakan pokoknya setiap ikhwan yang udah kenal pengajian harus nyicip bagaimana rasanya belajar bahasa Arab. Karena kalau kajian ini paling mudah lah. Duduk santai ya, senderan ya, tidak masalah ya. Ya, yang awas balik datang, duduk santai-santai balik. Terus mah itu. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab harus mengernyitkan dahi, menggeruk kepala yang tidak gatal. Ini apa? Dimulai. Tantangannya dimulai, Pak. Semakin susah semakin banyak, Pak, pahalanya. Menghafal Quran, membaca buku, hadir kajian satu kajian yang lain, ini bermanfaat ini. Dan jangan tinggalkan ini semua, Pak. Ya, saya pernah ngisi kajian ke Sungai Lumpur, seberangnya Selat Bangka, Oki paling utara. Ya. Mereka pengajian cuma dari stasiun televisi satelit Roja. Sehingga dikenal dengan agama Roja di situ. Ya, dikenal dengan agama Roja. Dan mereka tuh jarang pengajian. Ya, ketika ustadz datang ke sana, ya para ustadz datang ke sana, mereka mengatakan, "Ustadz, kami pengen ya ada pengajian di sini." Kadang 3 bulan cuma sekali kajian. Kadang 6 bulan sekali. Karena ke sana harus menggunakan jalur darat ya yang tidak mulus ya, kemudian naik speedboat 2, 3, 4 jam. Ya, belum lagi kalau ke laut itu, ya Allah, kalau sore-sore itu gelombangnya gede, ngeri, ya. Itu langsung dah mati di sini lah aku. Ya, waktu naik speedboat itu, karena beda omaknya, Pak, dengan sungai-sungai biasa. Ya, karena itu Selat Bangka, ya laut sudah itu. Ya, tapi alhamdulillah Allah selamatkan ya. Ya. Karena agak terlambat sedikit, ada insiden jadi terlambat. Karena kalau semakin malam kan semakin pasang ombaknya. Jadi apa? Pengajian itu hal yang bermanfaat untuk akhirat. Jadi semangat untuk cari kerja, cari uang, penghasilan, dan semangat untuk belajar dan beramal ibadah. Dan tolong harus punya amalan oncak, Pak, yang dimudahkan untuk pengajian, yang dimudahkan sedekah, tolong sedekah, keluarin budgetnya. Pokoknya setiap bulan saya sedekah 0,5 juta, kayak gitu. Ya. Atau misalnya saya kuat puasa Ustaz, Ayyamul Bid kemarin 13, 14, 15. Ustaz, saya puasa Senin Kamis. Ustaz, saya ini cuma bisa hari Senin aja nggak masalah. Atau Kamis saja nggak masalah. Ustaz, saya ini sukanya baca Quran. Saya kalau semangat, iya, targetkan. Pokoknya setiap hari ada hal-hal yang bermanfaat dan dikejar. Dikejar ya, dan kita semua punya amalan-amalan oncak sendiri dalam masalah-masalah sunnah ya, sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, dan seterusnya. Ini tentang masalah bermanfaat. Karena itulah Allah dan Rasulullah dan para sahabat mencela yang namanya pengangguran. Mohon maaf ya, dalam Islam tidak ada yang namanya pengangguran, Pak. Ya, Ustadz, saya ini passionnya kerja di sini. Nggak ada passion kalau kita sudah punya anak istri. Kerja apa saja. Banyak itu gara-gara istrinya kerja, istrinya buka model, buka tekwan sebelah, bakso, mie ayam. Ya, dia misalnya nggak dapat pekerjaan, yang santai di rumah, menjadi bapak rumah tangga. Ya, ini tidak dibenarkan, Pak. Ya, inilah akrahu, kata Abdullah bin Mas'ud, ar-rajul farigon, aku benci orang yang nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amalil akhirah. Dia tidak sibuk mengerjakan urusan dunia aja, nggak sibuk, dia nggak ada, apalagi urusan akhirat. Ya, Ustadz, gimana Ustadz? 2 cara dapat uang itu 2, Pak. Marketing dan skill. Itu aja. Marketing dan skill. Marketing, jual apa saja. Ya, antum lihat teman antum jualan baju, antum bantu jual. Ya, antum datang ke jalan-jalan atau ke online sekarang, ya di grup-grup itu, tolong silakan beli ini, silakan beli ini. Ya, itu cari kerja itu bermanfaat. Ya, dropshipper bisa, apa yang lagi viral sekarang misalnya. Ya, es kepal Milo dulu misalnya, bikin seperti itu jual.
Ya, lagi viral apa sekarang? Misalnya teman kita jualan jam, kita bantu jualkan, kita ambil margin sekian puluh ribu. Ya, jual apa saja, Pak. Free lovet. Ya, barang bekas kita jual. Intinya jualan ini adalah salah satu ya pekerjaan Nabi, berdagang. Yang kedua skill. Ustadz, saya ini bisanya mijit. Saya bisanya motong rambut. Butuh potong rambut, silakan. Potong rambut, langsung datang ke rumah Anda. Itu. Ustadz, saya ini bisanya apa? Ya, bisanya saya ini Ustadz matematika. Anda butuh soal matematika? Ya, saya akan bantu mengajarkan Anda, guru privat. Ustadz, saya bisanya desain, buka jasa desain. Ya, makanya kita dari kecil harus punya keahlian. Ustadz, saya bisanya baca Quran, ajarkan baca Quran. Butuh privat baca Quran, 3 bulan lancar baca Quran. Ya, misalnya, mungkin begitu. Itu halal, Pak. Ya, karena mengajarkan skill. Orang yang punya skill mau hidup di Papua, di Hong Kong, di Thailand, di Madagaskar hidup dia, Pak. Ini konsep seorang muslim. Harus punya semangat untuk urusan dunia dan akhirat. Ya, dua-duanya harus dapat. Jangan cuma kejar dunia semangat, akhirat enggak benar. Itu bukan konsep muslim yang benar. Ada yang wah masya Allah zikir, sholat, tapi begawe dah. Ya, ada cak itu kan yang keliling-kelilingin ya urusan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jual murah semurah-murahnya, untung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Salah pula ini. Ya. Ya, jadi harus kita dapatkan dua-duanya dan jangan nganggur, Pak. Ya, jangan nganggur. Ustadz, saya udah jualan terus gak laku-laku, nggak masalah, itu bukan nganggur namanya. Cuman bekerja tapi belum dapat penghasilan, beda. Yang menganggur tuh tidak mau bekerja itu. Ya, dan jangan kalau bisa mikir jadi karyawan. Memang lu jadi karyawan. Tadilah berdagang atau jual jasa, jual barang, jual jasa. Makanya dari sekarang anak-anak kita bentuk apa teknik yang dia butuhkan. Ya, misalnya ayah saya tukang pijat, Pak. Ya, PNS memang dia TU ya, tata usaha, tapi dia punya keahlian mijat. Ketika dia pensiun dia mijat, terutama mijat yang ini, yang keseleo. Misalnya ada orang temannya yang jatuh dari motor, dia jago gitu. Ya, keahlian. Ya, keahlian ini penting, ya. Yang kedua, setelah ihris ala ma yanfa'uk, jangan lupa berdoa. Ini menggabungkan kemampuan ikhtiar kita dan minta bantuan sama Allah. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, ini semua karena Allah. Yang menggerakkan pembeli beli barangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan kita bisa belajar baca Quran, Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan kita memahami bahasa Arab yang kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati orang yang pengen menggunakan jasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentang minta sama Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Kita ini kadang minta tolong dalam urusan dunia saja. Cari nafkah, ajarin anak, ya, kemudian agar istri begini dan seterusnya. Ya, bagaimana minta tolong biar misalnya motor kita ini awet, ya, enggak butuh maintenance yang mahal mobil kita misalnya. Minta tolong juga kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Allahumma a'inni, bantu aku ya Allah, tolong aku ala syukrik, bersyukur kepadamu, ya, wa zikrik, dan mengingatmu, menyebutmu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini tak tolong sama Allah. Termasuk pengajian malam ini Allah yang tolong kita, bisa kita datang ke sini. Kalau enggak kita males, kalau enggak ada kesibukan lain, kalau enggak kita sakit, kalau enggak pecah ban. Artinya kita bisa duduk malam ini, itu bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ya, jadi harus mendapatkan dua ini, sebab kauni, sebab syar'i. Sebab kauni kita berusaha, tadi ihris ala ma yanfa'uk, kemudian yang kedua minta tolong sama Allah. Jangan berdoa saja enggak kerja, salah konsepnya, Pak.
Ya, karena kata Nabi, semangat dulu baru minta tolong sama Allah. Jangan semangat-semangat gak minta tolong sama Allah, jadi lalai sama Allah, sombong jadinya. Ketika dapat kaya, oh ini karena saya kerja keras, dia nggak minta sama Allah. Dia tertipu, merasa itu adalah pemberian dan dari payah dirinya sendiri. Ya, jadi jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep kita, Pak. Ya, hablum minallah hablum minannas. Kita bekerja semampu kita, ya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dapat info dulu, ya, tips sukses. Kata mereka adalah bekerja sekeras-kerasnya, mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, jadi dunia totalitas, akhirat juga totalitas. Ya, dan itu tidak bertabrakan. Ya, kita lihat Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, orang kaya luar biasa, Pak. Abdullah bin Mubarak, Utsman bin Affan, yaitu orang yang kaya raya dan ulama besar. Bisa, ya, menggabungkan dunia akhirat tuh nggak mustahil, Pak. Ya, tapi butuh effort dan perjuangan yang tinggi. Ya, Ustadz, saya udah bekerja, udah minta tolong sama Allah, tapi kok hasilnya kayak gitu. Yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan mudah patah arang, jangan mudah putus asa, jangan males, jangan give up, wala ta'jaz. Ya, kenapa? Karena butuh proses. Tidak ada yang instan, tidak ada orang kaya yang instan, tidak ada orang yang sukses yang instan, tidak ada orang pintar yang instan, tidak ada yang masuk surga instan, nggak ada. Semua butuh proses. Bahkan mie instan yang ngomongnya instan lebih cepat makannya dibandingkan masaknya. Cuman satu yang instan, Wiro Sableng, ya, sama Sinto Gendeng, langsung jago bela diri. Ya, dan itu pun fiktif, bohong, nggak benar. Mau jadi apa? Tukang cukur profesional, proses. Tukang koki masak profesional, proses. Jago bahasa Arab, proses. Bisa ngedesain, ya, editing video, proses. Nggak ada yang pup langsung jadi, nggak ada. Ya, kita bayi jalan, jatuh baru sejalan. Naik sepeda, jatuh baru bisa naik sepeda. Butuh proses. Ya, jadi jangan lemah. Jangan lemah. Jadi inilah konsep mukmin, yaitu menggabungkan antara semangat usaha kita dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil, memuji Allah. Kalau gagal, kita akan bahas nanti. Kalau berhasil, puji Allah, Pak, karena kita tidak bisa mendapatkan keberhasilan kecuali atas karunia Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dapat kebaikan, dapat kesuksesan, dapat keberhasilan, pencapaian yang diinginkan, semangat tadi. Saya semangat, Pak Ustadz, saya pengen, ya, misalnya, ya, punya tabungan 1 miliar, 1 M, semangat, dapat, alhamdulillah. Saya pengen, Ustadz, ya, misalnya bikin rumah tahfidz, bikin, alhamdulillah. Saya pengen, Pak Ustadz, bisa lancar baca Quran, lancar, alhamdulillah. Puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, tapi kalau sebaliknya, yang dia dapatkan adalah kegagalan, ya, yang dia dapatkan adalah, ya, kekalahan, kesalahan, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Mungkin kurang semangat, kurang minta sama Allah, dan kurang sabar, langsung bersikap lemah. Ya, kata Nabi tadi, wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau ternyata engkau gagal, udah semangat, udah minta tolong sama Allah, udah enggak lemah, Ustadz, ternyata saya ditimpa kegagalan, Ustadz, saya enggak dapat apa yang saya inginkan, saya ditimpa hal yang saya tidak sukai, maka jangan bilang seandainya.
Oh, seandainya aku kemarin tuh di sini, ya mungkin tidak miskin ini aku. Oh, seandainya aku kemarin tuh nyogok ya, mungkin pajak, sekarang lah PNS, aku lah lemak ya, dado aku di PHK ini. Ya akhirnya apa? Dia mengucapkan seandainya dan seandainya. Seandainya aku udah melak pengajian-pengajian cak ini, mungkin aku masih kaya, udah keluar dari pekerjaan riba dan seterusnya. Ini adalah seandainya yang diharamkan di dalam Islam. Dan hukum seandainya ada dua. Yang pertama, hukumnya tercela di dalam dua hal. Kapan bilang seandainya tercela? Dalam dua hal. Yang pertama, mengingkari takdir yang telah terjadi, menyesali masa lalu. Oh, seandainya saya lewat jalan tol mungkin tidak kecelakaan. Seandainya saya pulang kantor lebih cepat, mungkin anak aku ya bisa tertolong. Seandainya bukan ke dokter yang sialan itu, aku mungkin pacak sembuh, mungkin bini aku. Akhirnya dia mengingkari takdir, dia protes. Jadi seandainya dalam rangka protes. Aku tuh nggak terima takdir kayak gini. Seandainya gitu aku mungkin nggak kayak gini. Jadi dia mencari kambing hitam. Ya kasihan si kambing hitam dicari-cari. Ya gara-gara apa? Gara-gara seandainya. Ini mengingkari takdir. Yang kedua, mengingkari syariat. Oh udah, kalau baik boleh minjem duit bank ya. Seandainya boleh minjem duit bank, mungkin aku lah kayo rayo. Ampunian ini riba-riba haram-haram ini. Seandainya riba itu halal, lemak. Ya, seandainya khamar itu halal, woi pacak aku jualan khamar. Ya, seandainya jual rokok boleh, mungkin masih laris warung aku. Dah gara-gara aku udah jual rokok lagi dah laris ini toko aku. Artinya dia mengingkari syariat. Ya, mengingkari hukum. Ya, inilah ucapan orang-orang munafik. Lau ata'una ma kutilu. Oi, budak-budak itu yang meninggal itu, kalau mereka melok kita tidak berjihad, tidak mati dia. Ya, seandainya mereka tidak berjihad, mereka tidak akan mati. Ini ucapan orang-orang munafik, mengingkari syariat jihad. Dia ngeprank Nabi SAW dan para sahabat perang Uhud. Berangkat 1.300, tengah jalan 300-nya balik. Munafik ini. Maksud Nabi itu kan sama sahabat, kalau tidak galak melok sudem dari awal terus melok. Ya. Jadi kita cak main futsal, mau tanding misalnya Anwar sama Al Madinah misalnya. Ya, Anwar bergabung misalnya situ. Tiba-tiba ada di tengah jalan, lah sampai Patung Kuda. Balik kawan kita 5 ini. Kan itu membuat kita tuh menjadi galau, menjadi gusar. Nah, kalau tidak melok dari awal, tidak melok. Iya, strategi lah susah, jadi pengganti susah. Begitu juga orang munafik ini. Ketika mereka kaum muslimin kalah di perang Uhud, nah kan tidak percaya kan? Seandainya kau melak kami balik, tidak mati kau. Ini orang-orang munafik. Ya, kita dengar azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kita bahas tadi tentang seandainya. Yang dilarang ada dua. Dalam mengingkari takdir, ya menyesali takdir, enggak beriman sama takdir, menolak takdir. Yang kedua, mengingkari syariat. Yang kedua, ada yang seandainya diperbolehkan. Anak-anak, seandainya bapak punya 5 mobil, kemudian rusak 1, berapa sisa mobil yang benar, yang bagus? 4. Itu kan, bapak tidak boleh bilang seandainya pak. Ya, seandainya membuka pintu setan. Ini nggak tepat, karena seandainya tidak mutlak diharamkan. Ada seandainya yang diperbolehkan. Kapan? Kalau sebatas kabar atau informasi atau harapan di masa depan, ya. Misalnya seandainya saya punya uang, saya pengen umroh misalnya, ya, atau saya pengen haji furoda gitu. Ini kan seandainya diperbolehkan karena bukan mengingkari takdir. Ya, bukan mengingkari syariat. Seandainya nanti malam gerhana terlihat,
kita sholat gerhana, seandainya pintu setan, ya jadi seandainya mana yang diperbolehkan, ya jadi harus harus kita hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Apa hukum jilbab? Ya wajib. Kita harus bedakan kasus. Kalau laki-laki haram, ya pakai jilbab. Kalau perempuan wajib. Ya, saya Pak Ustadz karyawan nggak boleh saya pakai jilbab. Wah, astagfirullahaladzim, gimana? Iya, yang saya wajibkan jilbab karyawati. Karyawati bukan karyawan. Begitu juga seandainya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Saya bekerja demi anak dan istri. Ittaqillah, syirik. Demi itu harus demi Allah, nggak boleh demi anak dan istri. Ingat, demi yang diharamkan untuk selain Allah itu demi untuk sumpah. Sumpah demi anak istri baru nggak boleh. Kalau demi yang artinya untuk diperbolehkan. Saya bekerja keras demi anak dan istri artinya bukan demi sumpah, untuk anak dan istri. Ya, jangan bermudah-mudahan menyalahkan seorang yang memang butuh perincian, ya, butuh perincian. Wallahu taala a'lam, ya. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan, wajibkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Ini kan Nabi pakai kata seandainya, ya. Kenapa seandainya yang mengingkari takdir nggak diperbolehkan? Membuka pintu amal setan. Karena kita nggak, ya, diperintahkan, alias kita ini diperintahkan untuk tidak mengikuti setan. Contoh, setan makan tangan kiri, kita nggak boleh makan tangan kiri. Setan kalau pakai alas kaki, alas kakinya cuma satu, kita pun nggak boleh pakai alas kaki cuman satu, ya. Jadi sesuatu yang mengikuti setan itu kita jauhi, termasuk ini. Karena seandainya ini mengingkari takdir, masuk pintu setan untuk tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedih dan tidak bahagia. Karena konsep yang paling tinggi seorang mukmin menjalani hidup, Pak. Berusaha, berdoa, enggak lemah. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, fakul, ucapkan qadarallahu. Boleh bilang qadarullahi, ya. Yang ini nanti paham belajar bahasa Arab. Qadarullah boleh, qadarullah boleh. Yang enggak boleh qadarullah, enggak boleh qadarullah. Kalau dalnya tasdid, qadaro. Ya, jadi cuma dua opsi, qadaro atau qadaru. Ya, qadaro atau qadaru. Qadarullah Ustaz. Ya. Qadarullah Ustaz, betul. Qadarullah, nah salah. Ya, atau qadarullah, salah juga. Ya, jadi ada tiga, ya, ada dua, qadarullah dan qadarullah. Artinya sama, Allah sudah menetapkan ini takdir Allah. Ini Pak, konsep mukmin menjalani hidup itu beriman dengan takdir. Istri meninggal, qadar Allah, takdir Allah. Motor hilang, qadar Allah. Kecelakaan, qadar Allah. Sakit, qadar Allah. Semua takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan ini yang harus kita imani, Pak, agar bahagia. Konsep mukmin jalani kehidupan adalah menerima takdir setelah berusaha dan berdoa. Udah berusaha dapetin si doi, udah minta sama Allah, ya Allah jodohkanlah dia dengan diriku. Kalau aku bukan jodohnya, jangan berikan dia jodoh kecuali diriku. Ternyata ditolak mentah-mentah. Qadarullah, ini takdir Allah. Bisa jadi dia nggak baik untuk kita, atau bisa jadi kita yang nggak baik untuk dia. Ya, bisa jadi kalau kita menikah sama dia,
rumah tangga kita nggak bahagia. Jadi Allah gagalkan rumah tangga. Bisa jadi itu perempuan nggak baik untuk kita. Belum tentu istri soleha itu baik untuk laki-lakinya. Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahash sama-sama soleh, tapi mungkin belum klop, Pak. Nggak ada chemistry kalau sekarang. Nggak ada ketertarikan. Itu ada nadhar itu, biar ketertarikannya ada. Ya, Ustadz, saya udah bekerja, saya udah minta tolong sama Allah, saya nggak lemah, saya pengen jadi kaya, miskin tulah. Qadarullah. Siapa tahu kalau kita kaya, wah sibuk bisnis, nggak pernah lagi duduk di pengajian, meeting sana, meeting sini, buka cabang situ, buka cabang sini. Ya, Ustadz tadi misalnya menikah tadi, ya ternyata dia jomblo-jomblo, orang temannya udah nikah anak 1 2, dia masih jomblo. Qadarullah, bisa jadi kalau dia menikah cepat hilang dari pengajian, sibuk nyari ma'isyah. Ya, jadi semua takdir Allah itu baik, Pak. Pak Ustaz, macam-macam aja baik. Kan dalam hadis dikatakan antum minabil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Berarti ada takdir buruk. Sakit buruk, sakit gigi buruk, ditolak buruk, hilang mobil buruk. Kalau itu Pak Ustaz, tidak ada takdir yang buruk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kita, iya buruk dari kita karena pandangan kita terbatas. Ini diantara hal yang harus kita pahami, tidak ada keburukan yang murni dalam takdir Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, berdoa dan tidak lemah. Ingat 3 poin yang pertama. Jangan sampai salah kaprah dipakaikan di maksiat. Ya, dia mengudut, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah, Pak. Ya, ngapa kada salat? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Goco wong itu kepak. Ngapa kegoco aku? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir enggak boleh dipakai untuk kemaksiatan. Ingat ya, takdir tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan. Wahai Umar, kenapa kau mau potong tanganku? Kan aku mencuri karena takdir Allah. Iya, saya pun motong kamu karena tangan kamu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak tepat. Tapi setelah 3 tadi, udah berusaha minta tolong sama Allah, nggak lemah, tapi masih kayak gitu. Inilah qadarullah wa ma syaa fa'al. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azza wala hatta syauka yusakuha wala ghamin hatta syuka yusakuha illa kafarallahu bihi khatayahu. Ya, min khotoyahu. Ya, tidaklah kita ditimpa hal-hal yang tidak kita sukai. Hilang mobil, sakit gigi, tolak akhwat, ya pecah ban, apa lagi? Ya, misalnya gaji kecil, dimarahi bos, galau-galaunya kata Nabi, kalau itu menimpa kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ini baik atau buruk? Hapus dosa? Baik. Jadi nggak ada yang jaburu berarti. Ustaz, aku main futsal clear kaki aku. Alhamdulillah, dosa dihapuskan. Baik. Ustaz, ternyata teman aku yang katanya teman kerja baik, nikung aku dari belakang, jelas-jelas aku di depan bos. Alhamdulillah, takdir Allah, semuanya baik. Ustaz, aku ditolak, istri aku berlari, takdir Allah. Aku miskin tulah, takdir Allah, minimal terhapus dosa-dosa kita. Kata Nabi, ma yazalul bala bil mu'minin bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seorang ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang tidak dia inginkan pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya, pada hartanya, semua yang dia tidak sukai menimpa dirinya, agar dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali. Artinya kalau semua yang kita inginkan kita dapatkan, tidak pernah ditimpa hal-hal yang tidak kita inginkan, ya mungkin kita akan berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa sebesar gunung. Tapi Allah sayang sama kita, Pak.
Allah berikan pengkhianatan, kecewa, rasa sakit, air mata, ditinggal ketika sedang sayang-sayangnya, ya, ditolak mentah-mentah, dicina, digosipi, agar kita jumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Ini baik nggak Pak? Baik. Kalau orang punya konsep ini, dia akan menjalani kehidupan dengan bahagia. Yang penting aku sudah berusaha, sudah minta tolong sama Allah, gak lemah, apapun hasilnya tawakal sama Allah. Itulah yang terbaik untuk diri kita. Masya Allah nih, ini konsep yang luar biasa teorinya. Ya, ini konsep menjalani kehidupan Pak. Kalau kita punya konsep ini, ya kita akan bahagia. Minimal Pak, pahala sabar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cuman sabar yang pahalanya unlimited. Kalau dapat enak-enak terus bisa sabar nggak Pak? Nggak bisa. Sabar tuh dapat ketika nggak enak. Dikasih rendang, oh sabar. Kasih jengkol, ya Allah, aku udah lapar dari tadi dikasih jengkol. Sabar, itu sabar. Wah, istri cantik, sabar aku. Ya, ketika dapat, subhanallah, ternyata istri aku, ya aku nazar kemarin tuh agak rabu-rabu dikit, dapat kacamata. Ya sudahlah, ngiyok kebaik. Pas malam pertama, astagfirullahaladzim, sabar. Di situ sabar itu. Di saat tidak enak Pak. Kalau semua enak nggak usah bersabar. Dan dapat pahala sabar dengan gak enak tadi, pahalanya unlimited, luar biasa. Jadi takdir buruk apa lagi? Dan para ulama mengatakan, ya, semua ujian yang menimpa kita setelah kita udah berusaha, berdoa, kemudian apapun hasilnya, itulah yang terbaik untuk kita. Surat Al-Baqarah, ini surat oncak ya, sering dipakai, ya, 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa yang kalian benci bisa jadi itu yang terbaik, dan apa yang kalian tidak suka atau yang kalian cintai bisa jadi itulah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu kita tuh bagusnya gimana tuh, Allah tuh tahu Pak. Kita miskin atau kaya Allah tahu, sakit atau tidak, ditolak atau tidak, terima atau tidak, miskin atau kaya, ekonomi susah atau luas, itu Allah yang tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Ya, saya punya dulu santriwati di Zadul Ma'ad. Kebanyakan mereka itu adalah seorang ibu-ibu yang belum punya keturunan. Akhirnya apa? Dia belajar baca Quran, hafalan Qurannya banyak, bisa bahasa Arab, dekat dengan ilmu agama karena nggak punya keturunan. Ya, jarang orang yang baru hamil 1-2 itu mondok itu jarang Pak. Ini bersyukur. Ya, bersyukur, alhamdulillah. Ini hikmahnya. Saya bisa belajar Al-Quran, saya bisa menghafal Al-Quran, bisa belajar bahasa Arab. Ya, saya termasuk orang yang lama dapat keturunan, 4 tahun kurang lebih. Sekarang pun masih berjuang, ya, baru 1. Saya mikir, alhamdulillah, mungkin ketika itu mungkin belum siap, masih sibuk ngurus pondok dulu, ya, masih sibuk ngurus dakwah. Ketika udah enakan, udah siap, baru dikasih. Mungkin kalau awal-awal langsung dapat, ya, pondok dah terurus, dakwah dah terurus, Allah tahu tempat-tempat yang pas itu, Allah tahu. Semua itu takdir Allah, itu indah, ya, indah seindah-indahnya, ya. Tapi setelah berusaha dan berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kisah ketika Ummu Salamah kehilangan suami, ya, diganti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha, Ummu Sulaim kehilangan anak, ya. Ternyata itu terbaik untuk dirinya. Meninggal anak 1, diberikan sekian keturunan yang semuanya adalah penghafal Al-Quran. Ya, ada yang wanita yang diuji dengan epilepsi, ya, ayan, ya, penyakit Pak. Ini kita diuji dengan sakit. Ini epilepsi, wanita ini datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ud'uli, doakan aku agar aku ini sembuh penyakit ayan ini. Kata Nabi, mau nggak kasih tahu yang lebih baik? Apa itu? Surga, kalau kau bersabar. Ya sudah, aku pilih surga ya Rasulullah.
Ya, jadi kenapa? Dengan sakit tadi Allah berikan surga, baik artinya. Nggak ada, oh Ustaz aku nih sedina di depan aku nih ngapa sakit terus aku nih. Ya, dikit-dikit sakit, itulah mungkin bisa jadi pelipur dosa kita, agar kita nggak sombong sama Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat Allah terus, Pak ya. Kalau sakit langsung kan wasiat langsung bikin ya taubat dari dosa-dosa sakit. Itu di antara hikmahnya. Jadi semua ada hikmahnya. Cuman berdoa, ya Rasulullah, kalau saya sedang kumat jangan sampai tersingkap aurat. Padahal ini wanita yang tidak cantik, hitam kulitnya, Mbak. Ya, tapi aurat tuh bukan soal ya jelek atau cantik, Pak. Meskipun kita wanita paling jelek sekalipun, jempol kita cantengan, busuknya nauzubillah, tetap wajib pakai kaos kaki aurat. Oh, emang ada Ustaz, aku nih hitam pula, centangan pula, kata yang tergoda. Ini bukan soal tergoda-tergoda, soal perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dan pernah kita bahas juga kisah raja dan menteri. Ya, yang bilang yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini closing statementnya ya. Pernah saya sampaikan juga di sini, nggak salah berapa bulan-bulan yang lalu. Ini raja punya menteri mengatakan yang terbaik pilihan Allah, yang terbaik pilihan Allah. Suatu ketika sedang makan, tidak sengaja dia motong jarinya, jebret. Raja kesakitan. Menteri mengatakan, takdir Allah, inilah yang terbaik. Terbaik. Pengawal sebloskan dia ke dalam penjara. Lemak baik, dari aku tokak sama ini dia ngomong terbaik. Ya, dalam penjara dia mengatakan, inilah yang terbaik, inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat kemudian itu raja dan semua prajurit, pengawal, tentara, pasukannya pergi ke hutan berburu. Berburu. Ternyata di hutan dia dikepung oleh begal. Begal bukan sembarang begal. Ini begal yang butuh tumbal untuk dibunuh untuk dewa-dewa, Tuhan-Tuhan mereka. Prajurit disembelih satu persatu. Sampai giliran raja, ampun. Mengapa jadi kau nih? Oh iya, tokak kemarin tuh, botos. Woi, cacat kau nih berarti ya? Tidak boleh kurban cacat dia dapat. Tumbal dia tidak boleh cacat. Pergi kau. Wah, bahagianya dia. Bebas dari ya mutilasi sedunia, mutilasi terbesar. Pembunuhan sadis. Dia teringat dengan menterinya yang bilang inilah yang terbaik, ya Allah. Dia balik ke istananya, dia datangi penjara, dia bebaskan sang menteri, dia cerita semuanya. Terima kasih, mohon maaf dulu saya penjarakan kamu. Ya alhamdulillah sekarang saya bebas. Ini ternyata terbaik hikmahnya. Ya, kalau boleh tahu, kalau kamu di penjara apa yang terbaik kau dapatkan? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya melok raja ke hutan. Dan dibunuh bersama prajurit-prajurit yang lainnya. Al khair khiratullah. Selama kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak keinginan yang kita dapatkan, ya banyak kesusahan hidup kita, ingat konsep mukmin menjalani hidup adalah menerima takdir. Diejek, aku pantas diejek. Miskin, aku pantas miskin. Ya, hilang motor, aku pantas hilang motor. Ini karena dosa-dosaku, ini karena maksiatku, ini menghapus dosaku agar aku dapat pahala sabar. Masya Allah, bahagia kehidupan. Tapi banyak yang paham teorinya, tapi ketika diuji lupa dengan teori yang dia telah pelajari. Maka demikian ya, mohon maaf agak lama ya, karena satu hadis ini ya kalau disarah sepanjang-panjangnya. Yang jelas inilah konsep kita jalan kehidupan, Pak. Semangat yang bermanfaat, minta tolong selalu sama Allah, jangan lemah. Kalau ditimpa hal yang tidak kita inginkan, ini takdir Allah, qadarullah, dan itu pasti ada kebaikan. Kalau seandainya kita nggak tahu kebaikan tersebut, esok lusa kita akan mengerti kenapa ini terjadi. Selalu ada kebaikan di balik itu semua. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.